Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Aglena Utama dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan berdakwah tentang materi sholat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan tanpa kekurangan apapun. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Di materi kali ini saya akan membahas tentang sholat. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian sholat. Sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan persyaratan yang ada. Sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib atau biasa disebut dengan sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu atau sholat wajib adalah sholat dengan status hukum fardu, yaitu wajib dilaksanakan. Sholat fardu sendiri menurut hukumnya ialah fardu ain, yang artinya diwajibkan kepada individu. Contoh sholat fardu ain yaitu sholat 5 waktu, yaitu ada sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan sholat sunnah sendiri adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan akan tetapi tidak diwajibkan. Jika tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa, dan jika dilaksanakan juga mendapatkan pahala. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ada sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Pertama saya akan menjelaskan tentang sholat duhur. Sholat duhur adalah sholat yang memiliki 4 rakaat. Sholat duhur dilaksanakan di saat matahari telah tergelincir atau condong ke arah barat dan berakhir ketika masuk waktu asar. Niat sholat duhur yaitu usolli fardhu duhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang kedua adalah sholat asar. Sholat asar memiliki 4 rakaat seperti sholat duhur. Sholat asar dimulai setelah sholat duhur dan berakhir sesaat sebelum matahari terbenam. Niat sholat asar adalah usolli fardhul asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dan yang ketiga adalah sholat maghrib. Sholat maghrib adalah sholat yang memiliki 3 rakaat. Biasanya sholat maghrib pasti disenangi oleh banyak orang, karena kebanyakan orang senang melakukan sholat hanya sholat maghrib saja. Sholat maghrib diawali sesaat setelah matahari terbenam berakhir, dan berakhir setelah syafa selesai dan waktu isya dimulai. Niatnya sholat maghrib adalah usolli fardhul maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang keempat adalah sholat isya. Sholat isya memiliki 4 rakaat dan biasanya sholat isya jarang diminati oleh orang atau biasanya jarang dilakukan oleh seseorang karena memiliki waktu yang sangat panjang. Sholat isya biasanya diawali setelah waktu maghrib dan ditandai dengan hilangnya cahaya merah atau syafaq di langit dan berakhir ketika fajar shadiq muncul. Niatnya sholat isya yaitu usolli fardhul isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir adalah sholat subuh. Sholat subuh adalah sholat yang diawali ketika fajar shadiq muncul, yakni cahaya putih yang melintang di sepanjang ufuk timur dan berakhir sesaat sebelum matahari terbit atau syuruk. Sholat subuh dilaksanakan 2 rakaat. Niat sholat subuh yaitu
usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Biasanya sholat subuh jarang juga diminati oleh orang karena mengganggu waktu tidur. Tetapi sholat subuh sangat diwajibkan. Sholat 5 waktu tersebut memiliki makna-makna tertentu. Yang pertama adalah ada sholat zuhur di tengah hari, yang artinya adalah agar umat manusia kembali mengingat kepada Tuhan dan mencari bimbingan. Asar di sore hari yang bertujuan agar Muslim mengambil beberapa menit untuk mengingat Tuhan dan makna hidup mereka yang lebih besar. Maghrib, sholat yang dilaksanakan tepat setelah matahari terbenam. Sholat maghrib bertujuan agar umat Islam mengingat Tuhan lagi saat hari mulai berakhir. Isya yang dilaksanakan di malam hari dengan tujuan umat Islam kembali menyempatkan diri untuk mengingat hadirat, hidayah, rahmat, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah sholat subuh yang dilakukan sebelum matahari terbit. Sholat 5 waktu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulai disyariatkan saat peristiwa Isra Mi'raj. Sholat adalah ibadah yang diyakini umat Islam sebagai tiang agama, juga menjadi amal yang pertama kali dihisab. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad yang dia wahyukan untuk melaksanakan sholat 50 sholat sehari semalam. Tetapi Nabi Muhammad SAW meminta keringanan untuk menjadi sholat 5 waktu, karena Nabi Muhammad tahu umatnya tidak mampu melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Nabi Muhammad telah meringankan beban kita untuk tidak melaksanakan 50 sholat sehari semalam dan hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja. Tetapi mengapa kita tidak bisa melaksanakan sholat tersebut dengan penuh apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan sebagian umat muslim dimohonkan untuk mewajibkan atau dianjurkan dan harus melaksanakan sholat 5 waktu tersebut karena itu wajib dan hukumnya adalah fardhu. Apabila sholat tersebut tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa. Maka dari itu mari kita laksanakan sholat dan kita benarkan pelan-pelan apa yang salah di dalam diri kita untuk malas melakukan sholat 5 waktu tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.